Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Aku jamin itu, 100% ku jamin, Arya, kalau ingin melihat Allah, kutunjukkan kepadamu. Kamu akan menghadapnya, kamu akan melihat langsung. Ku jamin itu, kalau kau ingin melihat. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada, sebelum tempat ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhan. Saya jawab, kalau kamu Arya sebagai seorang yang mengaku muslim, yang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya tentu kamu di situ bersaksi. Kesaksian itu bukan hanya dengan kedua matamu, bukan hanya dengan mata yang ada di kepalamu, tetapi bisa dengan mata hati. Jika seseorang sudah mencapai keimanan, keyakinan dengan sesungguh-sungguhnya, ya, maka dia akan bisa melihat dengan mata hati. Itu jawaban yang paling sederhana. Yang pertama, nanti akan ada yang lebih jelas lagi, kalau belum jelas juga. Ketiga, saya menjelaskan kepada kamu. Kamu pernah mengatakan Arya, bahwa seseorang yang sudah berperilaku baik, melakukan kebaikan, itu adalah Tuhan, itu adalah zatnya Tuhan. Kamu goblok di situ. Rahman dan Rahim itu bukan zat Tuhan, bukan zat Allah, tapi sifatnya dalam sifat 20. Itu sifat, bukan zat. Ya, hari ini kamu dilahirkan sebagai seorang muslim oleh ibumu. Ya, kamu diwarisi agama oleh ibumu. Oke? Rahman yang ada pada bapakmu dihubungkan dengan Rahim yang ada pada makmu, maka jadilah kamu. Ya, dengan cinta itu, cinta dan kasih sayang, Rahman dan juga Rahim itu kamu netes di dalam rahim ibumu. Kemudian kau brojol ke dunia ini. Kecuali kau lahir saat makmu berak. Paham kau? Seperti yang kau tuntut barusan, ingin melihat celing-celing, maka saya undang kamu datang ke Aceh. Saya akan menunjukkan Allah ke hadapanmu, yang bisa kau saksikan dengan matamu sendiri. Insya Allah, saya buktikan kepadamu. Atau kelompok-kelompokmu, komplotanmu semuanya bawa kemari. Kalau misalnya saya tidak bisa menunjukkan kepadamu, jangan sebut nama saya TIJ. Ya? Jangan sebut nama saya TIJ. Kau datang kemari, kutunjukkan kepadamu. Langsung kau berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepadanya. Aku jamin itu. 100% ku jamin, Arya. Kalau ingin melihat Allah, kutunjukkan kepadamu. Kamu akan menghadapnya. Kamu akan melihat langsung. Ku jamin itu. Kalau kau ingin melihat Allah, ya, kau akan kembali padanya, menghadapnya tanpa berkedip. Kutunjukkan kepadamu. Gimana? Tapi harus datang ke sini. Ingat, saudara-saudara Lung yang ada di Aceh, yang namanya kiblat itu, kita di Nusantara arahnya ke barat, bukan ke timur ya.
saudara-saudara lun yang di Aceh Bamendung, kiblatnya di barat, ke di timur. Jadi mumang menyok kiblat kau timur, bengun. Saya jamin, tidak lama, hanya beberapa detik, kamu langsung akan menghadap Allah untuk menyaksikannya, untuk kembali kepada ridhonya, kembali kepada kasih sayangnya. Insya Allah kau akan bisa melihat. Saya jamin itu, saya jamin. Gimana? Langsung kling, kamu bisa melihat. Mohon maaf teman-teman, saya menjawab dengan dalil akal. Ini orang ini selalu tanya-tanya masalah itu, ya saya jawab. Ya, dan sekali lagi saya mengatakan, berdagang agama, berdagang syafaat itu tidak baik. Kemudian berdagang pantat juga tidak baik, Arya. Ya, dagang pantat itu juga tidak baik, sama-sama tidak baik. Jadi kalau kau ingin melihat Allah yang kling bisa kau lihat langsung, maka aku akan pertemukan kamu. Kamu akan kembali kepadanya. Gimana? Gimana Arya? Aku janji akan kupertemukan. Ya, kamu setelah itu akan alim. Ketika kamu pulang ke tempatmu, kamu punya gelar baru. Bukan lagi Gus, tapi Allahumma yarham. Atau kalau di Inggris kan, rest in peace. Menurut saya Pak Ustadz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihatis sid, kata akidah Thahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya istiqlal, berkuasa. Itu maknanya.
Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan dengan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'udzubillah.